Selanjutnya di sini kebetulan kita sudah hadir. Terima kasih Pak RW, Pak Ustadz Jumhur yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah pembina wilayah di RW 01. Ada baiknya kita dengar nasihat dari beliau, apa yang harus disampaikan. Ya, untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati Murabbi Khalifah Santri dan Salikin Yaitu Al-Syekh Yahdi Al-Tabani. Kita doakan semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membimbing kita ke jalan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang benar bersalawat sehingga ke depan di saat yaumul qiyamah datang, insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saya tertarik ini pada malam ini ada semacam menurut saya ada sedikit memberikan animo mobil khusus kepada umat untuk lebih fokus lagi terkait dengan ibadah. Artinya perubahan dari 23 menjadi 8 rakaat, dari 20 menjadi 8 rakaat. Saya belum lama memutuskan di RT 3 sholat tarawih itu 8 rakaat. Di RT 3 di mushola Amir. Bukan berarti yang 23 nggak bisa sholat 23 bisa melanjutkan di rumah. Dulu waktu saya di Jogja, pada saat sholat tarawih itu kalau di IAIN Sunan Kalijaga itu sholat imamnya 23 tapi makmumnya banyak yang pulang. Artinya mereka sholat 8 rakaat melanjutkan di rumah kan gitu. Nah, saya pikir keputusan saya sedikit banyak ada dasarnya. Kalau saya mohon maaf nih, ini buat diri saya belum serak saya kalau sholat 23 di masjid atau di musola. Gak pernah serak saya, gak pernah lapang saya di saya. Karena mungkin kalau kita membaca bacaan sholat belum pernah tuntas kita baca surat apa bacaan sholat itu. Tahiyat coba bapak-bapak mungkin yang sholat 23, gimana bapak enggak saya pada saat sholat 23 itu di tahiyat saja ketahuan Pak. Baru asyhadu alla assalamualaikum. Kapan tuntasnya bacaan itu yang saya membuat dasar itu. Maka di dalam kitab itu yang pernah saya baca, janganlah sholat itu seperti etik jatuh kok. Jangan kamu sholat seperti ayam yang makan makanan. Tuh. Sehingga perasaan ini masalah syukur nih, ibadah kepada Allah, tapi mau nggak mau ada rasa dalam hati kita nih kok belum baca tuntas udah assalamualaikum. Subhana rabbiyal azim juga baru kita ruku udah hina lagi kan gitu. Ini yang kami rasakan. Artinya kenapa kemudian saya setiap dimintai untuk kultum di Masjid Darussalam, saya mesti nggak mau imam. Saya hanya mau makmum. Kultum aja saya jalanin, tapi kalau imamnya saya nggak mau. Karena tadi 23 itu, kalau saya imam, pasti yang bakal pada ngomel. Bunda. Imamnya sampai roslet gitu ya. Nah, itu. Ini kalau saya ya, ini masing-masing mempunyainya lah ya, mempunyai pendapat masing-masing. Kalau saya memang tidak pernah serap gitu. Dan alhamdulillah di RT 3 itu musola Nur, sholatnya nggak cepet Pak, beda. Jadi imam mengerti hanya 8 rakaat atau habisnya sama setengah 9 juga kok, dan 8 rakaat begitu. Nah jadi saya pikir gak masalah persoalan-persoalan seperti itu.
Yang penting kita semua dewasa menerima perbedaan, itu yang paling utama. Kalau 4 mazhab aja bisa dewasa, kenapa kita nggak bisa dewasa? Itu kalau saya. Mulai dari Imam Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal, Hanafi, Maliki, semua itu dewasa menerima perbedaan. Bahkan mereka malah justru menyarankan man huwa arjah. Dari semua pendapat itu, setiap akhirnya kesimpulan man huwa arjah, pakai yang lebih arjah. Kalau Imam Syafi'i lebih kuat, pakai Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali lebih kuat, pakai Imam Hambali. Bukan berarti kita tidak kemudian konsisten terhadap mazhab, bukan. Tuh, mana yang lebih kuat, mana yang lebih mengena di hati. Persoalan syukur masalah itu. Jadi saya berpendapat seperti itu. Saya juga istilahnya mau besok nih. Kalau misalkan tadi udah mikir saya, kan ada jadwal tuh terawih. Ya untung aja saya, imamnya silakan. Gitu, yang lain. Ya kalau makmum kan jam 8 pulang duluan nggak apa-apa. Nah kan begitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan artinya saya kemudian tidak sependapat dengan orang yang 23, tidak, sama sekali tidak. Karena memang semua juga ada alasannya, semua ada tuntunannya kan begitu. Hanya persoalan hati dan gitu. Jadi saya rasa itu saja mungkin masukan dari saya terkait dengan nanti kultumnya. Ya kultum nggak bisa lah 7 menit persis itu nggak mungkin, minimal 10 menit lah. Mukodimahnya juga perlu panjang kan gitu Kan sholatnya udah 8. ya, fleksibel lah itu fleksibel. Jadi itu masukan dari saya, atau saya memberikan masukan seperti itu. Yang penting nanti kan bisa dilihat Pak, jamaah insya Allah lebih banyak. Oh di Padepokan 11 kan gitu. Di RT 13 11. Di RW 1 ini yang 11 pertama BLK Al-Barokah Rusunawa, kemudian RT 11 itu 11 rakaat tuh, kemudian RT 3 itu 11 rakaat. Yang masih 2 RT 3 adalah Darussalam atas, Darussalam bawah. RT 2 saya lupa, RT 2 23. Oh ya 23 lagi. Tuh. Artinya itu Mafiro kayak gitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang istilahnya tidak menjadi harus perselisihan, dan itu yang penting masing-masing apa yang menjadi keinginannya sesuai dengan kehendak hati semua. Dasar itu. Kalau saya memang kalau bagaimanapun tetap ya mohon maaf Pak. Saya waktu di Syria 23 rakaat Pak. Satu rakaat itu ini 1 juz Pak. Setiap malam itu 1 juz. Jadi kita sholat itu pegang Quran. Kita begini, imam baca kita ikut melihat apa yang dibaca oleh imam di Syria itu. Dan itu selama 1 malam terakhir pertama itu 1 juz, besok 1 juz lagi, besok 1 juz lagi gitu. Nah itu yang terjadi di Syria. Saya waktu itu dengan saudara saya bilang berat juga, nggak mampu juga saya Pak. Akhirnya korek-korek setengah bulan gitu kan. Karena memang 1 juz Pak. Jadi kita belum apa-apa aja kalau mau dilihat dari mereka-mereka yang sudah sholatnya seperti itu Pak. Bisa 23 rakaat setiap malamnya 1 juz. Kita belum apa-apa aja sebenarnya. Apalagi mungkin mohon maaf, orang kita lebih banyak yang asam urat. Di Solo kayaknya mungkin jarang yang asam urat kali ya. Gitu. Sehingga iya, jadi di sini kayaknya jangankan 23 yang cepat itu aja banyak yang ini kan, apalagi yang 1 juz gitu. Itu saja mungkin masukan dari saya. Saya apresiasi terkait dengan keinginan bahwasanya di Padepokan nanti akan dilaksanakan 8 rakaat, apalagi mohon maaf nih ditambah dengan ilmu. Nah, ini yang paling mahal. Gitu. Kalau persoalan soal sholatnya sunnah kan begitu. Tapi ilmunya itu wajib. Gitu. Sunnahnya dapat, wajibnya dapat kan begitu. Wah, luar biasa. Ini yang paling utama sebenarnya kan gitu. Jadi bagaimana ada perubahan lah dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun ibadah kita itu bukan hanya ibadah saja, lebih kepada ibadah yang di dalamnya adalah menambah ilmu. Jadi saya apresiasi
nanti ada semacam sholat tarawih, dilanjutkan mungkin kultum sebentar, setelah itu langsung pembahasan tafsir, kan begitu. Nah ini luar biasa, jadi ilmunya dapat kan begitu. Karena memang momentum Ramadan itu, Pak mohon maaf, 11 bulan Pak, kita istilahnya cuma dapat 1 kali loh, yang betul-betul pure. Otak kita, hati kita di bulan Ramadan itu pure itu. Nggak bisa diganggu-gugat. Di saat kita betul-betul konsentrasi istiqomah di bulan Ramadan, disitulah kita insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah juga menyatakan jangan sampai umatku ketemu Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan. Itu yang diamini oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membisikkan Rasulullah begitu. Kan ditanya sampai 3 kali kamu naik mimbar cuma mengucapkan amin. Kan begitu. Ditanya pertama masalah bagaimana kita bakti sama orang tua. Kan begitu. Yang kedua bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu soal Ramadan. Jadi jangan sampai kita Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pikir malam ini betul-betul memberikan wacana baru yang betul-betul memberikan animo masyarakat bagaimana supaya mereka gemar untuk sholat tarawih dan kemudian juga gemar untuk mengisi keilmuannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina Wilayah RW 01 Bapak Ustadz Jumhur atas wejangannya, nasihatnya, inputnya. Nah, semoga ini menjadi wacana yang baik untuk kita semua dan kita bisa terapkan nanti di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya kita butuh wejangan ini dari kiai kita, dari pembina kita, bahwa terawih yang kita akan lakukan ini bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Itu kita butuh ilmu di dalamnya gitu, dan bagaimana menyikapi hal ini supaya ini menjadi hal yang sinkron di tengah-tengah kita. Saya rasa Pak Yai bisa menggambarkan ini. Untuk itu kami mohon kesediaannya Pak Yai untuk menyampaikan. Iya. Ini Ya monggo. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Pembina Wilayah RW 01 Kelurahan Letukan, Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Jumhur LC, Pembina Wilayah RT 012 RW 01 Kelurahan Letukan, Ibu Istiqoroh, Ibu kita, sesepuh kita, Al-Mukarramah, Ibu Hajah Eyang Muti Harmiati Suhardi, matur sembah nuwun, alhamdulillah. Sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi dan hormatkan. Saya mungkin enggak bicara yang macam-macam, nanti saya hanya nambahin aja dari Pak Jumhur. Intinya adanya Padepokan, dan sebelum adanya Padepokan, misi dan misi utama adalah harokah. Harokah yang tertera itu jelas, harokah dakwah buat tarbiyah aulia utisah, gerakan dakwah dan pendidikan anak wali songo. Jadi lebih banyak pada kearifan-kearifan kebijakan. Dalam hal ini kami atau saya secara pribadi sejak awal saya wakafkan jiwa dan raga saya, karena saya nggak punya harta, untuk pelayanan umat. Mungkin Bapak Ibu yang sepuh-sepuh tahu,
bagaimana waktu saya habis untuk pelayanan dan saya pada waktu masih muda. Saya masih muda Bu ya? Iya Pak, ngajinya di Arafah. Ya, nah itu ya. Di tengah sawah. Nah, itu setelah ada Arafah. Jamadanya Sebelum ada Arafah, saya datang dari rumah ke rumah untuk melayani umat. Kalau kedapatan belakangan ini kok Pak Warso nggak kayak dulu, faktor X. Saya yakin memahami, sehingga saya berusaha di Padepokan mengupayakan upaya untuk kaderisasi umat. Makanya saya rodo galak-galak dikit gitu Pak. Saya kepengen orang-orang yang ngaji bareng dengan saya itu bisa lebih baik dari saya dalam pelayanan gitu ya. Sehingga berbagai upaya kami lakukan waktu itu ya. Yang namanya forum silaturahmi ini, saya sejak berjumpa dengan Bapak Jumhur, saya udah bicara silaturahmi. Bahkan saya pernah mengusulkan Pak Ustadz, sebelum kita teriak ukhuwah Islamiyah, ayo kita ukhuwah Ustadziyah. Betul nggak Ustadz? Caranya gimana? Ayo adakan silaturahmi antar Ustadz di kampung kita. Tidak terwujud. Betul Pak ya? Sejak awal saya masih muda itu. Kalau masih konsekuensinya, aku saya kagak. Tapi ini saya ke yo, enak tentu. Kalau udah di bawah nih Bu, mohon maaf, saya wegah naik. Tapi watai Pak Warso naik mesin dhuwur, wegah medun. Emang itu. Loh kok memang itu? Ya, mohon maaf ya, kita biar nggak terlalu tegang Jadi sampai di usaha saya yang udah senja ini, sampai ngobrol ya apa kan kita ngadain majelis taklim sudah, ngadain sampai gimana ya Bu, cara dakwah saya itu sampai menggunakan media budaya, sampai apa saja saya undang, sampai artis-artis itu sering ke sini, sampai komedian itu akrab dengan kita, itu udah kita lakukan. Sampai di dalam, sampai pindah ke lapangan ya. Dan saya keliling di RT, di RW 1 Pak Ustadz, mohon maaf, saya ngaji dari rumah ke rumah, itu dulu masih 10 RT ya Bu ya, sampai ada pemekaran sehingga terwujud majelis taklim Al-Ikhlas ya. Dulu ketuanya ya Pak Rosamin, Pak Ngusman, Pak Suharji. Gimana betul? Pak Wakil belum pernah jadi ketua. Jadi paling bendahara gitu ya, sekretaris gitu. Pak Usman ketua Al-Ikhlas Pak. Itu keliling Pak dari RT ke RT, dari rumah ke rumah. Di RW 4 itu dulu masih 14 RT. Keliling dari RT itu sampai ke Gang Saibun, paling ujung sampai ke Gang Saibun. RW 2 keliling dari rumah ke rumah, dulu 11 RT Pak. Jadi nggak asing lagi Jakarta itu. Nah ini masalahnya kan orang-orang yang dulu-dulu para pemula itu sudah pada nggak ada. Muncul orang-orang baru yang tidak pernah kenal. Bahwa untuk saling kenal itu sulit Bu. Saya baru keluar melihat wajah A gitu, besok kan nggak ada, ganti wajah lain. Dia betul deh. Mungkin berarti lebih tahu lah yang itu. Jadi intinya begini, baik Pak RW maupun Bu RT selaku pembina masyarakat, pembina wilayah, intinya kami di Padepokan ini dan Pak Warto pribadi dari dulu tidak pernah punya jabatan apapun. Dan di Masjid Darussalam, boleh tanya Ustadz, saya nggak pernah mau dicantumkan sebagai apa, tapi saya dipaksa. Sampai sekarang saya diakui sebagai pembina masjid berdampingan dengan Pak Ketua RW, siapapun RW-nya. Jadi kalau besok RW-nya ganti Bu Haja Harmiati, mungkin saya berdampingan dengan Bu Haja. Pensiun Pak. Pensiun saya. Nah gitu ya. Jadi intinya apa? Pak RW mengundurkan diri nggak diizinin Pak. Untuk pelayanan masyarakat, kemudian kami sepakat dengan jamiah membuat sebuah forum yang sekarang sampai disebutnya
forum silaturahmi Pasrah Sumarah. Kenapa saya pakai Pasrah Sumarah? Artinya itu. Ya di belakangan ini kan alhamdulillah dengan kita mengadakan sholat Jumat, yang dulu tidak pernah ada ya. Itu mohon maaf ya, bukan mau merendahkan saudara-saudara kita yang tadinya nggak sholat bu, dari sholat bu. Yang tadinya nggak terawih, yang tadinya nggak Jumatan. Nah umumnya beliau-beliau itu masih minder datang ke masjid. Alhamdulillah, jadi tetap posisi saya akan melayani masyarakat sehingga ada forum silaturahmi ini terbuka. Alirannya apa saja monggo semua saudara. Nah tujuannya supaya kami ini bisa mendapatkan aspirasi. Masyarakat ini maunya apa sih? Gitu loh Bu. Masyarakat ini maunya gimana sih? Biasanya nggak bingung cara melayani gitu loh Bu. Monggo disampaikan di forum ini, apalagi kalau Bu RT sama Bu Adi bisa aktif gitu ya. Bisa saling memberikan apa? Sepintar apapun manusia butuh nasihat. Saya bukan nggak butuh dinasihati. Saya butuh nasihat, masa butuh silaturahmi ini intinya ya pas seduluran. Kemudian kenapa Pak namanya kok Pasrah Sumarah? Apa ini kejawen? Oh tidak. Pasrah Sumarah itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya berserah diri sepenuhnya. Berserah diri secara totalitas. Kalau bahasa Arabnya Islam kafah. Jawa ini pasrah. Paham nggih? Ya kita wong Islam. Wong Islam. Jadi intinya itu. Ya insya Allah saya nggak akan menyinggung agama-agama lain. Kita ngurusin dapur dewi lah. Kita saling mengingatkan karena bisa jadi manusia itu ketempatan lupa dan salah. Kemudian ketika muncul wacana, ada wacana yang alasannya itu Pak, alasannya di Padepokan itu kegiatan padat kalau Ramadan itu. Bayangkan ya ibu-ibu terus guru-guru harus menyiapkan takjil. Terus pengajian anak-anak itu dari ba'da asar sampai maghrib, dari maghrib sampai jam 8 kadang setengah 9 itu tidak libur Ibu. Nah kecuali Ramadan anak tetap tidak libur, tetapi yang masih tahsinul Quran tetap tahsinul Quran, yang sudah bisa baca Al-Quran tadarusan sampai menjelang maghrib, kemudian maghrib buka bersama. Itu sudah berjalan. Kemudian malam sholat isya dilanjut tarawih, ada kultum. Setelah itu Ibu, dalam 1 bulan full itu ada kajian Al-Quran. Kenapa? Mengingat sangat ditekankan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Dulu kalau di zaman Darussalam, Bu, saya sampai sahur Ibu. Tadarus itu sampai sahur, gentenan saya. Ntar saya capek turun ganti Pak Abu Hasan. Pak Abu Hasan capek turun ganti Pak Taufik. Dulu ada Pak Taufik ya, saudaranya Bu Endang. Itu sampai sahur. Gitu ya. Sampai karena perkembangan zaman dari waktu, seiring perjalanannya waktu ya, ada aja yang orang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran kan gitu ya. Sebetulnya kalau mau terganggu bacaan Al-Quran itu kan bukan orang yang jauh dong. Harusnya justru yang dekat itu yang terganggu. Yang dekat sih nyaman-nyaman, yang jauh terganggu. Nah, itu mesti kupingnya ditangkringin apa gitu lah mungkin ya. Kan bacaan Al-Quran. Kenapa kita hidupkan Al-Quran di malam Ramadan? Kita yakin dan sepakat Shadaqallahul Adzim, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan turunnya bulan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, gitu Pak saya kalau salah. Makanya ada ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, satu itu. Kemudian muncul wacana nyampe kepada saya. Wong saya cuma pelayan ya Bu, monggo-monggo mawon, tapi harus dipertimbangkan. Ya. Karena apa? Sebaik apapun yang kita lakukan di dunia ini, tetap aja akan dipaidu. Apa? Dipaidu ya Ibu? Tetap akan dikorek orang, dinilai orang. Kalau
Jadi kita harus hati-hati di masyarakat ini ya, jangan asal membuat keputusan. Takutnya menimbulkan reaksi yang negatif. Kalau yang positif sih saya senang-senang aja, kalau Pak RW positif ya. Nah, bagaimana kalau tarawihnya itu mulai besok 8, kemudian witir 3, berarti kan ada perubahan. Ya monggo mawon, kalau bagi saya nggak begitu masalah. Karena apa? Saya ngaji dan saya tahu tentang sejarahnya tarawih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan saya mau menafikan atau merendahkan. Yang namanya sholat tarawih, mohon maaf boleh dicari, tidak ada keterangannya baik di Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang ada qiyamul lail, Pak. Nah, kemudian bagaimana asal-usul tarawih? Itu mulainya justru di zaman Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad nggak pernah tarawih. Belum pernah dengar ya? Nabi Muhammad belum pernah tarawih. Kalau qiyamul lail itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan Rasulullah sudah biasa melakukan itu. Itu dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi asal usulnya begini, pas malam Ramadan ya Bu, itu juga sudah tanggal 23 Ramadan, berarti malam liburan tahun kedua Hijriah. Nah, di malam itu Rasulullah ke masjid qiyamul lail, diikuti jamaah. Nah, 2 kali ke masjid, makin ramai itu. Kemudian setelah 2 kali ke masjid Rasulullah nggak ke masjid-masjid. Kira-kira jamaah mempertanyakan apa tidak itu? Akhirnya ada yang memberanikan diri mempertanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami menunggu-nunggu di masjid. Kenapa Rasulullah tidak? Memang saya tidak keluar dari rumah. Kenapa ya Rasulullah? Saya khawatir sholat ini dianggap wajib. Itu terus sampai Rasulullah wafat. Itu nggak pernah Pak. Nah, mulai muncul kembali itu di tahun 14 Hijriah. Itu Rasulullah sudah wafat. Kalau di tahun Masehi lebih kurang 619 Masehi. Ya. Itu waktu Rasulullah masih sholat. Nah, di tahun ke-14 itu kalau di Masehinya tahun 635 Masehi. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Gitu. Itu lahir tahun 501. Ini kita sedikit sejarah. Itu baru mulai muncul ijtihad. Ijtihad itu hasil berpikir. Pikiran. Jadi jihad tapi jihad pakai pikiran, itu namanya ijtihad. Nah, kalau mujahadah itu jihad yang diperangi hawa nafsu. Kalau jihad itu kalau orang kafir menyerang kita, jihad dengan senjata fisik. Jadi sama-sama dari kata asal jihad. Yang memiliki ijtihad pertama itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, biar tahu sejarah dulu Pak, kenapa ada tarawih itu. Supaya jangan mempermasalahkan. Jangan sampai gara-gara masalah ini jadi benturan, jadi saling malah tadinya baik jadi nggak baik, dan tadinya ini terus menganggap itu aliran. Ini kita tidak bicara aliran, tidak. Karena saya selaku pelayan, supaya jangan sampai saya melayani masyarakat nanti menimbulkan ya kecewaan macam-macam. Nah, kemudian Umar bin Khattab melihat orang melakukan qiyamul lail itu sifatnya privat, masing-masing pribadi. Ada yang kelompok-kelompok kecil. Ya di masjid. Sayyidina Umar melihat gelagat itu, kemudian timbul pemikiran, alangkah baiknya kalau orang ini dikumpulkan jadi satu. Akhirnya berjalan. Itu pun Sayyidina Umar memerintahkan sahabatnya namanya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat. Dan dilakukannya 8 rakaat plus 3 witir.
Kalau waktu itu 4-4-3 yang kemudian berkembang menjadi 2-2-2-2-2-1 kan gitu ya. Itu memang selalu menimbulkan masalah ketika ada perbedaan-perbedaan. Nah, awalnya itu kemudian berkembang menjadi 23. 20 tarawih, 3 witir. Berkembang lagi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, berkembang tarawih itu 39. 36 tarawih yang 3 witir zaman Muawiyah. Jadi itu. Jadi yang tarawih ini di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Kemudian ini sholat apa dinamakannya? Nah, karena Nabi pernah melakukan di masjid, kemudian istirahat, ya kan? Nggak ke masjid-masjid, ya. Sehingga istirahat itu menjadi kata tarwihah, tarwih. Orang Jawa nyebut terawih. Berarti sholatnya orang istirahat. Kenapa? Seneng-seneng. Kenapa? Seneng dengan apa? Berjumpa dengan diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Jadi sholatnya dengan senang hati. Ibu-ibu kan kalau sholatnya galuh. Apalagi kalau Pak Watro yang imamin, udah kultumnya panjang gitu ya. Ini panjang. Ngantuk saya. Jujur. Nah, mohon maaf, mungkin ibu-ibu yang seusia saya membenarkan saya. Saya kalau di kampung itu tarawih, baik di masjid besar maupun di langgar, itu asal dapat 4 rakaat, itu istirahat. Boleh minum dulu, sambil minum, sambil apa, itu sambil pujian. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul Syiyam. Itu dulu saya masih kecil. Sami ibu. Di Jawa begitu, sampai sekarang itu. Dengan senang hati bisa istirahat. Kadang itu dulu masih ada kendi di depan itu. Jadi 4 rakaat minum dulu terus sampai nanti muadzin atau Bilal mengajak sholat berdiri lagi. Ya, jadi itu asal usul. Tarawih itu istirahat, istirohah, tarwihah. Orang Jawa nyebut tarawih, kan gitu. Zaman Nabi nggak ada. Nggak ada Pak Ustadz Jumrul yang udah pernah ke Timur Tengah. Saya juga pernah ke Timur Tengah. Saya ujian di Timur Tengah. Saya ujiannya di Mekah dan di Madinah gitu. Jadi begitu. Enggak, ini saya bukan ingin apa. Jadi jangan dipermasalahkan. Tahun yang lalu saya mendapat laporan orang bermasalah yang sudah disebutkan Pak Ustadz Jumhur. Betul Pak? Betul bermasalah itu. Nah, dibawa ke sini. Mohon maaf, saya bukan laporan Ibu. Kemudian karena memang Pak Jumhur yang mengatakan itu kan. Ke sini Pak. Gitu. Karena ada perubahan. Makanya itu saya buat pengalaman. Jangan sembrono, nanti jadi gejolak di masyarakat. Kan kita pengennya ada rukun tetangga, ada rukun warga. Itu biar warganya pada rukun. Jadi dalam Islam semua bentuk peribadatan terikat dengan rukun. Jadi Islam pasrah sumarah, Islam kafah pasrah sumarah, itu orang yang pengen rukun maksudnya. Makanya Pak Yakun jangan ada sampai kesalahpahaman, harus ada silaturahmi. Gitu ya, itu masalah tarawih Pak. Masalah tarawih itu sejarah tarawih yang ada. Memang di Quran jadi nggak ada, yang ada Qiyamul Lail. Jadi qiyam Ramadan, makanya hadisnya juga man koma Ramadana, bukan mantra bukan. Jadi begitu. Jadi mulainya sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab tahun 635 Masehi atau tahun ke-14 Hijriah, itu Rasulullah sudah wafat. Oke ya. Itu satu, ini mohon dipahami supaya jangan dijadikan masalah ini. Toh yang nggak tarawih aja nggak dimasalahi. Kalau mau dimasalahin nggak tarawih biasanya ya. Nggak pernah dibicarakan yang nggak tarawih itu. Karena kan nggak tarawih juga nggak apa-apa. Pak RW aja kalau ngikut 23 pilih makmuman, kenapa? Dapat 8 pulang aman. Kalau imamin mau pulang ya tuh makmumin. Nah, itu Pak Ustadz Jumhur ya.
Bagaimana Pak Warto? Pak Warto pilih dua-duanya. Lah kok gitu? Loh, yang undang saya itu bukan hanya Darussalam. Bukan hanya Baitul Makmur, bukan hanya kayak Atoba, bukan kayak Nurul Hidayah di Tekra itu juga undang saya. Al-Ihsan di BLK itu juga undang saya. Lah nek aku kekeh 23, sing 8 tak tinggal, eman-eman enggak, Pak? Kok kenapa saya ketawa? Eman-eman enggak, Pak? Mana-mana. Terawih. Eman-eman terawih ya, maksud enggak terawih goro-goro. Sholat 11. Kita banyak terawih. Emang eman-eman apanya? Karena ini yang sudon aja. Bagaimana kalau saya menetapkan harus 23? Nanti saya dipaidu orang Cak Warto lambene kemarin sholat saya lihat 11 ngimamin pula. Dia mah licik. Nggak mau ngimamin dia, takut dipaidu. Nah kalau saya pilih dua-duanya. Nah jadi itu saja barangkali ya Pak ya. Jangan dipermasalahkan, ketinggalan zaman. Orang-orang udah sampai ke bulan. Kita alhamdulillah sudah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya begitu-gitu, lu lagi lu. Tuh, gitu. Jadi kaderisasi penting. Jadi saya kebelakangan ini mohon maaf Ibu sebagai laporan Pak RW, Bu RT, kok Pak Warto sekarang pasif. Pak Warto ini faktor X. Sekarang saya serahkan kepada yang muda-muda. Silahkan yang muda. Nanti kalau Pak Warto lagi nanti lu lagi gitu ya. Pun ya, cekap ya. Ya mudah-mudahan monggo Bu RT itu diinformasikan kepada warga. Ini forum bebas. Monggo silahkan mau bicara apa saja Bu, boleh. Karena apa? Usahakan semua yang kita lakukan ini ibadah. Intinya begitu. Makanya di sini ada bidang peribadatan, ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah. Ya, masalah usaha dan sebagainya, monggo. Ada masalah keluarga, masalah apa, politik apa, mau silahkan dia boleh kok. Islam boleh belajar politik, malah diajari. Murabi itu harus tahu siasatul muluk, ilmu ulama, hikmatul hukama. Kalau nggak ngerti politik nanti digiris politik. Makanya boleh Pak bicara politik di sini. Boleh dong. Ada kan? Kan gitu. Boleh, biar kita juga ngerti politik menurut Islam. Demikian barangkali ya, ini forum silaturahmi ini untuk itu jangan sampai salah paham nanti dikira kejawen. Itu sudah itu Arabnya ada. Nah, demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Monggo kalau mau ditanggapi, kami tetap membutuhkan ya masukan-masukan, saran-saran, aspirasi dari bapak-bapak para sepuh dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah saya matur nuwun bisa menyempatkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.